Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang jaringan HEP. Oke ya, mungkin jaringan HEP ini merupakan jaringan saraf tiruan yang paling sederhana dan tergolong dalam artificial intelligence atau AI. Oke, di sini saya ada 3 pola abjad, yaitu pola A, pola B, dan pola C. Di sini pada training ini saya menggunakan inputan bipolar, yaitu main 1 dan 1, dan output bipolar main 1 dan 1, itulah bipolar. Di sini saya asumsikan untuk abjad A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kali 6, matrik 5 kali 6. Yang mana yang saya arsir ini adalah model dari huruf A yang akan saya beri nilai 1. Dan di luar dari abjad A ini saya beri nilai min 1. Jadi hanya ada 1 dan min 1 itu bipolar. Dan juga untuk abjad B yang arsiran ini yang merupakan huruf B, saya beri nilai 1, dan yang lainnya saya beri nilai min 1. Dan begitu juga untuk huruf C. Sekarang saya akan memasukkan huruf A, metrik huruf A ke dalam input untuk atau sebagai pelatihan jaringan HEP sebagai inputannya. Jadi kita copy, kemudian masukkan sebagai inputan. Dan berikutnya juga kita copy. Saya perkecil biar menampung banyak, terpantau semuanya.
Oke, di sini untuk inputan pola A ada 30 inputan. Sedangkan kita akan menentukan target ya, atau T untuk inputan A. Jadi targetnya keluaran nanti itu berupa bipolar, kita tentukan saja 1. Oke. Sekarang berikutnya untuk inputan B, kita copy dan masukkan pada pola B. Oke, untuk inputan B sudah saya masukkan. Sekarang untuk target kita tentukan 1. Oke, dan berikutnya untuk inputan huruf C, kita masukkan ke inputan pola C. Oke, sampai di sini untuk inputan C sudah saya masukkan pada pola training. Sekarang untuk target yang diharapkan saya isi bipolarnya -1. Nah, jadi targetnya di sini untuk pola A itu 1, dan untuk pola B itu 1, dan target untuk pola C itu -1. Ya. Kemudian untuk delta W bobot supaya tidak terlalu panjang, saya buat di bawahnya. Nah, jadi membuat sampai delta W ke 30, yang mana delta W merupakan saya perbesar, delta W sama dengan P ke I, inputan ke I dikali dengan
target dari seumpama A, berarti ini kita kalikan dengan target A. Kemudian tidak lupa pula untuk memasukkan perubahan bobot di mana perubahan bobot ini sama dengan T. Jadi perubahan bobotnya dari A 1, kemudian perubahan bobotnya B 1, dan perubahan bobotnya C-1. Nah, perubahan bobot delta B sama dengan T. Oke. Dan selanjutnya kita buat kolom lagi di bawahnya untuk berat atau W. Tadi delta W perubahan berat, sekarang perubahan bobot, dan sekarang adalah bobotnya. Kita buat juga W1 sampai W ke 30. Oke. Dan untuk bobot ini awalnya kita inisialisasi atau kita isi untuk bobot awal semuanya 0. Nah, semuanya 0. Untuk bias B ini, bias awalnya ini 0 juga. Dan rumus dari bias atau bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan delta B, perubahan dari bias. Dan berikutnya kita akan menjumlahkan atau net menjumlahkan dengan rumus P ke I dikali W ke I ditambah dengan bias. Jadi A ini nanti kita akan menjumlahkan semuanya mulai dari P1 sampai dengan P30, kita kalikan W1, W yang terakhir sampai dengan W30. Dan untuk outputnya ini atau Fn menggunakan aktivasi bipolar, yang mana jika net, ya ini nanti jika net lebih besar sama dengan 0 hasilnya 1, dan jika net lebih kecil 0 hasilnya -1. Dan nanti apabila output yang dihasilkan dari training ini sesuai dengan target yang sudah ditentukan, berarti jaringan HEP mengenali pola. Kalau enggak sesuai berarti jaringan HEP tidak bisa mengenal pola. Oke, langsung saja saya akan melakukan training. Kita awali dari memasukkan delta W untuk pola A. W yang pertama. Seperti ini rumusnya. Kita
ketikkan, saya perbesar. Oke, sama dengan PI, P ke I dikali dengan T. Oke ya, kita ke ini P1 kali dengan T, T-nya di sini. Nah, ini T untuk pola A. Oke. Kalau sudah, kita enter. Nah, hasilnya merupakan -1. Sekarang kita kunci untuk targetnya supaya tidak lari apabila nanti kita drag untuk copy paste dari rumus atau formula. Soalnya untuk nilai targetnya pola A itu tetap, jadi kita pasang di rumusnya ini, kita pasang dolar. Oke, kemudian kita enter. Setelah begini tinggal kita drag ya, kita lakukan drag sampai dengan delta W pola A ke 30. Nah, ini kita lakukan drag sampai delta W 30. Nah, secara otomatis akan tercopy formulanya. Ya, oke. Kemudian untuk berikutnya kita akan memasukkan perubahan bias. Di sini rumusnya perubahan bias sama dengan target. Kita sama dengan target untuk pola A. Target. Nah, ya, 1. Oke, dan berikutnya sekarang kita akan melakukan training untuk pola B. Rumusnya sama, yaitu delta W sama dengan P ke I dikali target. Kita masukkan untuk pola B, P ke I, P ke 1 kali target. Targetnya untuk pola itu, pola B adalah 1. Nah, kita enter aja langsung. Nah. Oke. Nah, di sini sudah ada nilai 1. Sekarang kita kunci untuk targetnya supaya tidak berlari dengan dolar. Oke. Oke. Kemudian lakukan drag untuk mengcopy formula sampai dengan delta W 30. Kemudian biasnya karena sama, ini bisa kita copy atau membuat rumus baru. Oke. Sekarang untuk pola C, kita masukkan rumusnya sama, P1 dikali dengan target C. Kita enter. Nah, ini kemudian saya kunci. Oke.
lakukan langkah yang sama dengan tadi, drag. Nah, kemudian untuk perubahan biasnya kita drag aja satu ya. Oke, sampai di sini semoga paham, dan selanjutnya saya akan mengisi berat baru dengan rumus bobot ya, bobot baru dengan rumus bobot lama ditambah perubahan bobot ya. Berarti ini sama dengan W lama ditambah dengan delta W. Delta W yang ini ya, delta W untuk A. Kita enter. Oke. Ini sudah ketemu nilainya. Karena ini semua sama, untuk formulanya sama, kita drag. Oke. Oke, sampai di sini bobot 30. Kemudian untuk biasnya, bias baru sama dengan bias lama ditambah delta B. Bias baru sama dengan bias lama ditambah delta B. Nah, ini untuk A. Kita enter. Satu. Kemudian untuk bobot dari pola B kita masukkan sama dengan W lama ditambah perubahan B. Nah, sama dengan yang ini tambah delta W untuk B. Nah, ini ya, kita masukkan. Kemudian kita drag lagi. Sampai di sini. Kemudian untuk biasnya sama dengan bias lama ditambah dengan perubahan bias dari pola B. Sekarang untuk pola C sama dengan W lama ditambah dengan delta W untuk pola C. Kalau sudah, kita drag sampai dengan ke 30. Oke. Dan ini sama dengan ini ditambah bias dari C. Oke, sudah selesai sampai di sini. Dan berikutnya adalah kita akan menjumlahkan
dengan rumus P ke I dikali beban ke I ditambah bias. Kita masukkan saja rumusnya. Untuk pola A, inputan pola A ini ya dikali dengan B ke I ya, yang ini. Oke, kita enter. Kemudian kunci untuk beban atau bobot yang baru supaya nanti tidak mengalami pergeseran. Kita pergi ke rumus, kita pasang dolar di depan H sama dolar di depan 20. Kita enter. Kemudian kita tambahkan lagi, kita tambah kita perkecil aja biar tidak kecil. Nah, ini cukup ya, ini. Semuanya sampai ke 30. Oke, ini cukup. Sekarang saya tambah lagi dengan inputan kedua dikali dengan W kedua. Kemudian saya pasang atau saya kunci. Ini maksudnya nanti untuk formula dari pola B, penjuruan dari pola B, kita tinggal main drag. Jadi supaya untuk selnya ini tidak bergeser. Oke, akan saya teruskan ya. Sekarang tambah B3 dikali B3 ditambah B4 dikali B4 ditambah B5 dikali B5 tambah B6 dikali B6 ditambah B7 dikali B7 ditambah B8 dikali B8 ditambah
B9 dikali W9 ditambah P10 dikali W10 ditambah P11 dikali W11 ditambah P20 dikali P12 dikali W12 ditambah P13 dikali W13 ditambah P14 dikali P14 tambah P15 dikali W15 ditambah P16 dikali W16 tambah P17 dikali W17 ditambah P18 dikali W18 oke. Ditambah P19 dikali W19 ditambah P20 dikali W20 ditambah P21 dikali W21 ditambah W22 W22 24 dikali W24 ditambah P25 dikali W25 dikali W26 tambah
P27 dikali P27 ditambah P28 dikali P28 tambah P29 dikali P29 ditambah P30 dikali W30. Oke, di sini sudah saya buat formula untuk pola A. Tinggal kita enter. Nah, di sini ketemunya 34. Kalau sudah begini, oh ya masih kurang untuk biasnya belum saya masukkan, ditambah nilai bias ini. Nah, saya kunci untuk nilai biasnya. Oke, sudah semuanya sudah masuk ke formula. Nah, di sini nilainya 35. Kemudian saya drag aja untuk pola B dan jumlah pola C. Nah, saya perbesar ya. Oke, ini ketemunya ini. Untuk pola A netnya 35. Kemudian untuk pola B kita lihat rumusnya. Nah, tetap dia nggak ada perubahan. H20 ya, tetap bagus, tetap betul. Dan untuk pola C netnya min 13. Sekarang syarat yang terakhir, kita akan menggunakan aktivasi bipolar ini. If net lebih besar 0 sama dengan 1 dan lebih kecil 0 sama dengan min 1. Sekarang saya masukkan untuk aktivasi dari pola A. If kurung buka, if net A. Oh, ini belum ada sama dengannya ya. Nah, sama dengan if net A lebih besar sama dengan 0 maka nilainya 1, dan jika tidak atau lebih kecil 0 nilainya min 1. Oke. Sekarang rumusnya ini ya, sudah seperti ini. Saya enter. Nah, dia 1. Sekarang tinggal kita drag untuk output dari pola A dan pola B dan pola C. Nah, outputnya adalah 1, 1, min 1. Sekarang output 1, 1, min 1 ini saya sesuai enggak
sama dengan target yang sudah ditetapkan untuk pola A, B, dan C. Kita lihat. Nah, ya. Nah, ini 1 min 1. Jadi antara target dan output yang dihasilkan sama, maka jaringan HEP mengenal pola yang di training tersebut. Jadi kesimpulannya, karena output atau Fn output atau Fn sama dengan target atau T, maka jaringan HEP mengenal pola abjad. Jadi kesimpulannya seperti itu. Karena output dan target sama, maka jaringan HEP mengenal pola yang di-training. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.